Halo semua, selamat pagi. Pagi ini kita akan lanjutkan belajar firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16. Nanti silakan adik-adik untuk membaca di keseluruhan ayatnya ya. Bu Rika akan bacakan ayat 1 dan 2, ayat 6, ayat 8 sampai 11, kemudian ayat 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Allah yang bermurah hati. Pada bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan satu perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, pada suatu pagi di sini tadi diceritakan ya, ada pemilik kebun anggur yang keluar dari rumahnya untuk mencari pekerja-pekerja yang akan bekerja menolong dia di kebun anggurnya. Kemudian dia menemukan beberapa orang yang siap untuk bekerja di kebun anggurnya. Setelah mereka sepakat, mereka setuju dengan upah yang akan mereka terima setelah bekerja, yaitu 1 dinar sehari. Kemudian mereka disuruh langsung ke kebun anggurnya. Nah, kemudian pemilik anggur ini jam 9 keluar lagi. Dia pergi ke pasar dan di situ dia menemukan ada orang-orang yang hanya duduk diam saja. Dia tidak melakukan apa-apa, mereka tidak bekerja. Kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke kebun anggur dan bekerja di sana. Mereka setuju dan dengan upah yang sama. Kemudian setelah jam 9 pergi, jam 12 dia keluar lagi dari rumahnya. Jam 3 sore dia juga keluar rumahnya mencari orang-orang lagi. Ternyata masih banyak orang yang duduk diam, tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya pemilik kebun anggur itu, "Pergilah sana ke kebun anggurku, bekerjalah di sana dan nanti kamu akan mendapatkan upah." Nah, itu ya. Jadi mereka akan mendapatkan upah. Kemudian sang pemilik kebun anggur ini jam 5 sore pergi lagi, melihat ada orang yang diam saja, tidak bekerja juga, tidak melakukan apa-apa. Akhirnya disuruh pergi ke kebun anggurnya untuk bekerja di sana. Nah, setelah jam 6 sore ya, 6 malam, nah saatnya mereka berhenti bekerja. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh kepada pegawainya ya untuk segera mengumpulkan pegawai tersebut, pekerja-pekerja tersebut untuk mereka menerima upahnya. Kemudian datanglah pekerja yang jam 5 sore baru datang, yaitu baru 1 jam bekerja ya. Jam 5 datang, jam 6 mereka sudah selesai bekerja. Kemudian dikasih upah 1 dinar. Kemudian datanglah pegawai yang jam 3 tadi datang ke kebun, jam 9 datang ke kebun, dikasih upah sama 1 dinar. Nah, kemudian yang mereka bekerja dari pagi hari, mungkin kira-kira jam 6 pagi mereka sudah mulai bekerja. Nah, mereka senang ya, wah mereka dapat 1 dinar. Aku udah bekerja lelah kena sinar matahari yang sangat menyengat sekali, sepanjang hari saya bekerja tanpa hentinya. Pasti pemilik kebun anggur ini akan memberikan upah yang lebih besar dibandingkan mereka. Nah, tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata orang yang bekerja lebih pagi juga mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar, sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan pemilik kebun anggur tadi.
Kemudian apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka mengeluh. Loh, saya kan sudah bekerja keras dari pagi sampai sore. Kenapa yang baru datang 1 jam, yang baru datang 3 jam dikasih upah yang sama? Nah, kemudian apa yang menjadi jawaban dari pemilik kebun anggur ini? Ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15 kita lihat, pemilik anggur itu menjawab, "Aku sudah memberikan upah kepada semua pekerja dengan adil dan sesuai dengan perjanjian sehari sedinar. Tidak bolehkah aku menggunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Itu yang dikatakan oleh pemilik kebun anggur, bahwa dia sudah memberi secara adil sesuai dengan perjanjian awal, yaitu 1 dinar sehari. Itu yang menjadi upah mereka. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita yaitu tentang anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita umat manusia yang berdosa. Pemilik kebun anggur itu digambarkan adalah sebagai Tuhan sendiri ya. Tuhan yang menyediakan keselamatan untuk semua orang. Ya, keselamatan itu diberikan kepada semua orang, disiapkan untuk semua orang yang mau menerima keselamatan itu, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Lamanya orang itu percaya kepada Tuhan Yesus tidak menjamin bahwa ia akan masuk surga. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Anugerahnya keselamatan ya, anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita juga bukan karena kita itu rajin beribadah, bukan karena kita rajin sekolah minggu, bukan karena kita rajin memberikan persembahan, bukan karena kita rajin memberikan persepuluhan, bukan karena kita rajin berdoa, tetapi kita menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Itu adalah benar-benar pemberian dari Tuhan kepada kita semua. Tetapi apa yang terjadi? Ada orang yang menerimanya, tetapi ada juga orang-orang yang menolaknya. Mereka tidak mau menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, yuk, siapa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Ayo, percayalah kepadanya. Dialah Tuhan, dialah juru selamat kita yang menebus, yang mengampuni semua dosa-dosa kita. Dosa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup, yang mampu untuk menebus dan mengampuninya. Oleh sebab itu, percayalah kepadanya, terimalah dia untuk menjadi Tuhan dan juru selamatmu. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kembali kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Engkau Allah kami yang bermurah hati, Engkau Allah kami yang memberikan anugerah keselamatan kepada kami umat manusia. Namun kami bersyukur, kami termasuk orang-orang pilihan Tuhan, kami termasuk orang-orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, apabila ada di antara adik-adik yang hari ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah Tuhan boleh bersuka cita. Biarlah Tuhan boleh dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.